Semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Di seluruh dunia, sorakan haleluya.
yang dimunculkan oleh almarhum Paus Fransiskus sebagaimana yang tadi saya sebutkan pada awal. Bagikan dengan lemah lembut pengharapan yang ada di dalam hati. Bagi gereja kita, gereja Katolik, hari Minggu komunikasi sosial sedunia yang dirayakan setiap tahun adalah sebuah peringatan tahunan yang mengajak kita untuk merenungkan, untuk merefleksikan, untuk membangkitkan bagaimana kita berkomunikasi sebagai umat beriman, bukan sebagai yang lain, bukan sebagai pelaku-pelaku media, tetapi sebagai umat beriman di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, di tengah dunia yang mana tidak bisa dan tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial sudah menjadi suatu lokus, suatu tempat untuk menggereja. Namun seringkali dalam komunikasi umat beriman terputus secara batin. Maka setiap hari Minggu komunikasi sosial sedunia setiap tahun, para paus melengkapkan sebuah tema dengan melihat realitas komunikasi, baik itu sebagai instrumen atau alat atau alat-alat yang dipakai. Gereja Katolik sejak tahun 1965 melalui suatu dokumen yang luar biasa dalam sidang konsili itu interverifikan bagaimana media atau alat-alat komunikasi sosial itu digunakan bukan untuk hal-hal yang jelek, tetapi digunakan untuk karya evangelisasi, karya pengutusan, karya kebaikan bagi kehidupan manusia. Bagikanlah dengan lemah lembut pengharapan yang ada di dalam hati. Pesan ini Bunda Bapak saudara sekalian bukan ditujukan hanya bagi para wartawan atau pekerja media, tetapi bagi kita semua, karena pada zaman ini setiap kita ini adalah komunikasi, cakap-cakap, bincang-bincang, omong-omong. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap pesan yang kita kirimkan, setiap postingan di media sosial adalah bentuk komunikasi yang berdampak, bisa membawa pengharapan atau juga mencuri pengharapan orang lain. Jadi semua itu yang kita pakai bisa membawa pengharapan, tetapi juga mencuri pengharapan bagi orang lain. Di dalam Injil pada hari ini kita mendengar doa Yesus kepada Bapa sebelum sengsaranya bagi para murid. Sebuah doa yang begitu personal, sebuah doa yang begitu penuh kasih, sebuah doa yang mengandung keprihatinan. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka di dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17:11. Yesus tidak berdoa agar kita diambil dari dunia. Yesus berdoa bukan supaya para murid ini safe, tenang-tenang, aman ketika dia mau pulang kembali kepada Bapaknya. Maka dia mendoakan gereja kita sekalian, gereja Pelihara Pengharapan ini, supaya kita semua senantiasa tinggal di dalam Dia dan satu di dalam Dia. Supaya kita dilindungi dari yang jahat agar kita tetap. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Yesus dia mendoakan gereja, mendoakan kita? Karena Yesus tahu bahwa salah satu godaan terbesar dalam hidup kita adalah terpecah belah, terutama oleh cara kita berkomunikasi yang keliru dan salah.
menilai tanpa mengenal, menyebar tanpa menyaring, dan bicara tanpa kasar. Itu realitas yang kita hadapi. Disinilah sebenarnya pesan Paus Fransiskus pada hari komunikasi sosial sedunia ke-59 ini sangat aktual dan relevan. Menjadi sangat relevan. Dia mengajak kita untuk menjadi komunikator-komunikator pengharapan, bukan dengan cara yang keras dan menggurui, tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Dan hari ini, Ibu Bapak, saudara sekalian, kita sedang hidup di suatu zaman digital. Kita mengakses informasi hanya dengan satu sentuhan. Satu sentuhan. Apakah kita punya digit jari itu menjadi digitus pater, jari Allah, atau digitus diabol, artinya jari setan. Dan kita juga menyadari bahwa pesan Injil pada hari ini, Yesus juga mendoakan tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi yang mempunyai impact-nya itu menghadirkan kejagaan dan sukacita, bukan berita bohong, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan tekanan mental dari ekspektasi yang baik atau juga ekspektasi yang palsu. Ibu Bapak, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sayangnya kita juga bisa terjebak di dalam arus itu, ikut membagikan konten tanpa memverifikasi, memberi komentar yang menyakitkan, atau juga menjadi pelaku gosip yang kita anggap hanya aibahnya info saja. Karena kita berpikir begitu. Yohanes 17 dia katakan, kuruskanlah mereka dalam kebenaran, firman itu adalah kebenaran. Kata-kata kita harus dikuduskan, komunikasi kita harus keluar dari hati yang sudah dikuduskan oleh Sabda Tuhan, bukan hati yang dikuasai oleh egois, kebencian, apa kepentingan pribadi, apakah itu sosial, politik, atau budaya. Maka Paus Fransiskus almarhum dia menekankan bahwa lemah lembut bukan kelemahan. Justru itulah kekuatan Kristiani dalam hidup kita. Dan di dalam dunia yang sudah terbakar oleh emosi dan opini, suara yang lembut bisa menjadi tanda harapan yang nyata. Mungkin seorang guru menyapa anak muridnya dengan sabar. Kalau kadang-kadang ada guru yang beringat sekali. Seorang ibu yang menenangkan anaknya walaupun dengan tubik sedikit. Hendaklah setiap kata kita membawa pengharapan, bukan mencuri pengharapan. Hendaklah setiap kata kita membawa pengharapan kasih, bukan mencuri pengharapan. Bapak Ibu, semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita, setiap pesan yang kita kirim adalah pantulan dari hati yang sudah di